Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil rancangan sistem Wireless Sensor Network untuk pemantauan lingkungan di area pertanian. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Wireless Sensor Network, adapun dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu adalah Bapak Khairullah ST Mkom. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri yaitu Gita Velenisa, lalu rekan saya Arlen Zaki Pratama dan Dezan Saputra. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara rinci mengenai rancangan sistem WSN yang mencangkup jenis sensor yang digunakan, lokasi penempatan sensor, serta protokol komunikasi yang kami pilih. Mari kita mulai pembahasan dengan pengenalan singkat mengenai apa itu Wireless Sensor Network. Apa itu WSN? Atau yang disebut Wireless Sensor Network. Wireless Sensor Network adalah jaringan yang terdiri dari sejumlah node sensor kecil yang saling terhubung secara nilkabel untuk memantau dan mengirimkan data dari lingkungan sekitarnya ke pusat pengolahan data atau yang biasa disebut dengan gateway. Setiap node dapat mengukur parameter tertentu seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya, lalu mengirimkannya secara otomatis. Setelah memahami konsep wireless sensor network tadi, sistem ini kami rancang khusus untuk diterapkan di lingkungan pertanian, guna untuk membantu petani memantau kondisi lahan secara real time. Tujuan utama dari sistem yang kami rancang ini yaitu untuk memperoleh data akurat mengenai kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara, agar pengambilan keputusan seperti penyiraman, pemupukan, atau perlindungan tanaman dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien. Dengan pemantauan otomatis yang berkelanjutan, sistem ini mendukung pertanian modern yang lebih hemat sumber daya dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Sistem WSN yang kami rancang ini akan diterapkan pada area pertanian hortikultura dengan luas sekitar 30 meter kali 70 meter, dengan jenis tanaman seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Lahan ini akan dibagi menjadi beberapa blok tanaman untuk memudahkan proses pengolahan dan pemantauan. Secara umum, medan pertanian bersifat terbuka, namun terdapat beberapa pepohonan di bagian tepi lahan yang berfungsi sebagai peneduh alami. Tantangan utama pada lahan skala kecil seperti ini adalah menjaga kestabilan kelembapan tanah dan menyesuaikan intensitas penyiraman dengan perubahan suhu serta kondisi cuaca harian. Oleh karena itu, sistem WSN ini dirancang untuk memberikan data lingkungan secara berkala, akurat, dan otomatis, sehingga petani tidak perlu melakukan pemantauan manual secara terus-menerus. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis sensor yang kami gunakan. Pemilihan sensor sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi dan parameter yang ingin dipantau. Dalam konteks pertanian, sensor-sensor yang digunakan umumnya berfokus pada pengukuran kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara, dan identitas cahaya. Karena faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Di sini yang pertama ada soil moisture sensor, yang dimana sensor ini digunakan untuk mengukur kelembapan tanah, khususnya di sekitar akar tanaman. Nilai kelembapan yang diperoleh menjadi dasar penentuan kebutuhan irigasi. Sensor ini umum digunakan karena bentuknya kecil, murah, dan mudah dipasang langsung ke tanah. Selanjutnya, di sini ada sensor suhu dan kelembapan udara, yang dimana sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu udara dan kelembapan relatif lingkungan. Sensor ini dipilih karena memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan DHT11, serta mampu bekerja stabil di area pertanian dengan perubahan cuaca yang cukup cepat.
Dan yang terakhir, di sini ada sensor light dependent resistor. Sensor ini bersifat opsional dan digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari di lahan. LDR ini sangat sederhana dan sensitif terhadap perubahan cahaya, sehingga cocok untuk membantu pengukuran pencahayaan, terutama untuk tanaman yang butuh intensitas cahaya tertentu. Lokasi penempatan sensor. Dalam sistem WSN di area pertanian, penempatan sensor dilakukan secara strategis agar data yang diperoleh mewakili kondisi lingkungan secara menyeluruh. Sensor kelembapan tanah diletakkan pada tiap blok tanaman, idealnya sekitar akar tanaman dengan jarak antar sensor sekitar 10 meter, tergantung luas dan bentuk lahan. Sensor suhu dan kelembapan udara dipasang pada ketinggian kurang lebih 1,5 meter dari permukaan tanah, di titik-titik yang mewakili kondisi udara, pusat dan pinggir lahan. Sementara sensor RDR dipasang di tempat terbuka yang langsung terkena sinar matahari. Seluruh sensor terkoneksi ke gateway yang diletakkan di tengah atau pinggir lahan, tergantung kekuatan sinyal dan cangkupan komunikasi nirkabel. Dalam sistem WSN yang kami rancang untuk area pertanian yang berukuran kecil, kami memilih menggunakan protokol komunikasi Zigbee. Zigbee sangat sesuai untuk lahan pertanian dengan ukuran sekitar 30 meter x 70 meter, karena mampu mentransmisikan data dalam jarak menengah dengan konsumsi daya yang rendah. Meskipun konsumsi daya yang rendah, Zigbee mendukung topologi mesh yang memungkinkan komunikasi antar sensor tetap stabil meskipun ada gangguan sinyal. Melalui protokol ini, data dari berbagai sensor seperti kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya dapat dikirim ke gateway yang berada di tengah atau tepi lahan. Kemudian, diteruskan ke sistem pengolahan untuk dianalisis secara real time. Dan yang selanjutnya, adapun alur sistem. Alur sistem yang pertama yaitu pengambilan data oleh sensor. Proses awal dalam sistem ini dimulai dari setiap sensor yang bertugas mengukur kondisi lingkungan sesuai jenisnya. Sensor kelembapan tanah akan membaca kadar air di sekitar akar tanaman. Sensor suhu dan kelembapan udara akan memantau mikroklimat sekitar lahan. Sementara sensor LDR akan mendeteksi intensitas cahaya matahari. Pengambilan data dilakukan secara periodik, misalnya 5 atau 10 menit, sehingga sistem dapat menyediakan informasi lingkungan yang selalu diperbarui dan relevan. Alur yang kedua yaitu pengiriman data melalui jaringan Zigbee. Setelah data tadi diperoleh, sensor akan mengirimkan informasi tersebut melalui jaringan nirkabel menggunakan protokol Zigbee. Zigbee dipilih karena mendukung topologi mesh yang memungkinkan sensor saling terhubung dan meneruskan data melalui jalur alternatif jika ada node yang terganggu. Dengan cara ini, data-data dapat sampai ke gateway secara efisien meskipun terjadi gangguan sinyal atau adanya rintangan fisik di sekitar lahan. Alur sistem yang ketiga, penerimaan data oleh gateway. Gateway berperan sebagai pusat pengumpulan data dari seluruh sensor yang tersebar di lapangan. Setelah menerima data melalui Zigbee, gateway akan mengelompokkan dan menyiapkannya untuk dikirim ke server atau cloud. Lokasi gateway ditentukan berdasarkan jangkauan sensor. Biasanya ditempatkan di titik tengah atau sisi lahan agar seluruh sensor dapat terhubung dengan baik dan stabil. Alur yang keempat yaitu pengiriman data ke server atau cloud. Setelah data diterima oleh gateway, langkah selanjutnya adalah mengirimkan data tersebut ke server lokal atau ke cloud melalui koneksi internet.
Di server ini, data akan disimpan dan dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk menghasilkan grafik tren kelembapan tanah, suhu, atau pencahayaan. Jika menggunakan cloud, data dapat diakses dari mana saja, dapat diproses secara otomatis sesuai pengaturan sistem. Alur sistem yang terakhir, yaitu akses data oleh petani atau pengguna. Langkah terakhir dalam alur sistem adalah pemanfaatan data oleh pengguna. Petani dapat memantau kondisi lahan secara real-time melalui dashboard yang ditampilkan di perangkat seperti laptop atau smartphone. Jika sistem mendeteksi adanya kondisi tidak normal, seperti kelembapan tanah yang terlalu rendah atau suhu udara yang ekstrim, maka sistem dapat memberikan notifikasi peringatan. Dengan ini, petani dapat mengambil tindakan cepat dan tepat tanpa harus melakukan pemeriksaan manual ke seluruh lahan. Topologi jaringan yang digunakan dalam sistem ini adalah topologi mesh, yang sangat sesuai dengan karakteristik Zigbee. Dalam topologi mesh, setiap node sensor tidak hanya berfungsi sebagai pengirim data, tetapi juga dapat bertindak sebagai perantara atau penerus data dari node lain. Hal ini memungkinkan jalur komunikasi menjadi lebih fleksibel dan andal, karena jika satu node gagal atau terganggu, data masih dapat diteruskan melalui jalur alternatif. Pada lahan pertanian berukuran sekitar 30 x 70 meter. Topologi mesh sangat efektif karena memungkinkan koneksi antar sensor tetap stabil meskipun terdapat pohon atau struktur yang menghalangi sinyal. Dengan demikian, komunikasi antar sensor ke gateway menjadi lebih tangguh dan tidak bergantung pada satu jalur saja, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Kesimpulan dari penjelasan kami yaitu, berdasarkan rancangan yang telah disusun, sistem Wireless Sensor Network (WSN) untuk pemantauan lingkungan pertanian skala kecil mampu memberikan solusi pemantauan otomatis dan real-time terhadap kondisi lahan seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Dengan menggunakan protokol Zigbee dan topologi mesh, sistem ini menjamin komunikasi data yang stabil dan efisien di area seluas 30 x 70 meter. Sensor-sensor yang digunakan dirancang untuk bekerja secara terjadwal dan hemat daya. Sementara gateway dan sistem server memfasilitasi pemantauan jarak jauh oleh petani melalui dashboard digital. Dengan sistem ini, proses pengambilan keputusan dalam pertanian dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang akurat, sehingga menunjang praktik pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin demikianlah penjelasan dari kami mengenai rancangan sistem Wireless Sensor Network (WSN) untuk pemantauan lingkungan di area pertanian. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan teknologi sensor nirkabel dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairullah STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Wireless Sensor Network atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan berasal dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.